Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Lestari dari Hubungan Internasional A2, matkul Public Speaking. Saya di sini akan mempresentasikan konsep kerjasama fungsional. Apa sih konsep kerjasama fungsional? Kerjasama fungsional merupakan suatu usaha antar perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama, di mana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui mekanisme kerjasama. Menurut Budiono Kusumatmojo, secara spesifik terdapat bentuk kerjasama yang dinamakan dengan kerjasama fungsional, merupakan bentuk kerjasama yang berkaitan dengan permasalahan ataupun metode kerjasamanya menjadi kompleks disebabkan oleh semakin banyaknya organisasi kerjasama yang ada. Walaupun terdapat kompleksitas dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam masalah kerjasama fungsional, baik di bidang ekonomi maupun sosial, untuk pemecahannya diperlukan kesepakatan dan keputusan politik. Kerjasama fungsional berangkat dari pragmatis pemikiran masyarakat adanya kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Dengan demikian, kerjasama fungsional tidak mungkin terselenggara apabila di antara negara mitra kerjasama ada yang tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang diharapkan darinya oleh yang lain. Adapun kendala yang dihadapi oleh dalam kerjasama fungsional terletak pada ideologi politik dan isu-isu wilayah. Dalam spektrum yang lebih khusus, kerjasama luar negeri dapat menjebatani penyelesaian persoalan yang terjadi, di antaranya menghindari konflik dan mendukung keselamatan manusia dan berbagai aset-aset negara yang menerapkan kerjasama tersebut. David P. Forrester menyatakan bahwa implementasi kerjasama fungsional atau teknis menjadi upaya yang ideal untuk menghindari munculnya konfrontasi atau perbedaan persepsi. Kemudian langkah yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang secara bersama-sama, memanfaatkan personal dari sumber daya yang ada, serta membangun kesepahaman politik dalam jangka pendek dan panjang sebagai solusi bersama. Dari proposisi yang dikemukakan oleh David P. Forrester merupakan bahwa makna kerjasama telah mengalami perluasan. Konsep ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional mengalami perkembangan yang dinamis. Munculnya gagasan tentang kerjasama internasional di bidang fungsional merupakan tindak lanjut dari perkembangan kesepakatan atau konsensus yang mengarah pada penyelesaian persoalan secara khusus, di antaranya ekonomi, sosial, ataupun keamanan. Kemudian, negara yang menjalin kerjasama yang umumnya hanya dua negara bilateral agreement dapat mengembangkan atau menggunakan sumber daya yang baik, alat teknologi, sumber daya manusia, tenaga ahli, personel militer, dan lain-lain. Pada dasarnya, kerjasama fungsional teknis atau dapat juga disebut dengan kerjasama fungsional dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan masing-masing, yaitu yang pertama konsensus, merupakan suatu tingkat kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidaklanjutan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat tanpa keterlibatan yang tinggi di antara negara-negara yang terlibat. Kolaborasi merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai sejumlah besar keamanan tujuan. Saling kerjasama yang aktif di antara negara-negara yang terjadi hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Yang ketiga, integrasi merupakan yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi di antara negara-negara yang terlibat dalam integrasi. Jarang sekali terjadinya benturan kepentingan negara-negara yang terlibat. Saya di sini akan mengambil studi yaitu kerjasama Grand Renewable Energy antara Jerman dan Indonesia dijalankan pada pengembangan energi pembangkit listrik.
Pada di tahun-tahun pertama sejak kesepakatan tahun 2010, kerjasama pengembangan Grand Renewable Energy di Indonesia dijalankan dengan melibatkan GTZ sebagai representasi dari pemerintah Jerman. Kerjasama ini diwujudkan melalui pemetaan atau joint mapping bersama dengan para stakeholder di antara atas beberapa wilayah-wilayah yang memiliki potensi Grand Renewable Energy untuk bisa dibagikan lebih lanjut. Kerjasama Jerman dan Indonesia dalam pengembangan Grand Renewable Energy di Indonesia bukan dijalankan secara linear atau hanya memfungsikan GTZ sebagai aktor tunggal, namun juga melibatkan berbagai stakeholder di Indonesia di antaranya PLN, LIPI, dan akademisi bidang teknis dari beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kesimpulan, melalui uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan politik internasional yang berkembang sebagai kompleks ternyata tidak bisa dilepaskan dari isu kelestarian lingkungan hidup di dunia atau global environment. Salah satunya berkaitan dengan energi tidak terbarukan atau non-renewable resources. Agenda ini muncul ketika beberapa negara inisiatif untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut berkaitan dengan tingkat kebutuhan yang begitu besar dan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan. Di antaranya adalah polusi lingkungan mendorong negara-negara maju untuk membuat berbagai terobosan dan mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu negara yang begitu konsisten dalam mengembangkan konsep Grand Renewable Energy adalah Jerman. Bukan pemimpin negara ini, Angela Merkel menyatakan bahwa Jerman akan semakin intensif untuk mengembangkan agenda Grand Renewable Energy untuk dapat diterapkan di negara berkembang, salah satunya di Indonesia ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.